Bukek Xiansu. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 29. Dengan kedudukannya yang tinggi, Yang Kok Tiong melakukan penyelidikan dan ketika dia memperoleh berita bahwa An Lushan mempersiapkan pemberontakan, segera dia berunding dengan putra mahkota dan melapor kepada Kaisar. Kaisar tidak percaya dan menganggap pelaporan ini omong kosong belaka, akan tetapi karena para pangeran mendesaknya, akhirnya Kaisar memanggil An Lushan yang merasa keadaannya belum kuat betul untuk memulai pemberontakan yang memang benar telah dipersiapkannya, tidak membantah. Dia menghadap Kaisar dan dengan air mata bercucuran dia memprotes, menyatakan kesetiaannya terhadap Kaisar dan dalam hal ini kembali pengaruh Yang Kui Hui membantunya. Selir ini pun mencela Kaisar yang mudah saja dipermainkan orang yang merasa iri hati, bahkan Yang Kui Hui mengambil contoh selir Yao Cui yang iri hati kepadanya. Hendaknya Paduka ingat bahwa An Lushan adalah seorang pahlawan kerajaan yang jasanya sudah amat besar. Tidak mungkin dia memberontak, dan andai kata dia benar mempunyai niat memberontak tentu dia tidak akan datang memenuhi panggilan Paduka. Kedatangannya ini sudah merupakan bukti akan kebersihan dan kesetiaannya. Kabar tentang niat pemberontakan itu tentu ditiup-tiupkan oleh mereka yang merasa iri hati kepadanya. Seperti biasa, hati Kaisar luluh dan lenyaplah semua kecurigaan dan keraguannya. Dia malah menjamu An Lushan dan malam itu dengan amat pandainya An Lushan membalas budi Yang Kui Hui dengan sepenuh hatinya. Di dalam kamar selir Kaisar itu aman karena terjaga oleh orang-orang kepercayaan mereka. Demikianlah, pada saat cerita ini terjadi An Lushan sudah kembali ke utara dengan penuh kebesaran dan kebanggaan, dan diam-diam dia makin mempercepat persiapannya untuk memberontak. Dan demikian pula dengan keadaan kerajaan Tang pada waktu itu. Kelemahan Kaisar yang jatuh di bawah telapak kaki halus dari Yang Kui Hui, menimbulkan ketidakpuasan kepada banyak pembesar sehingga di sana-sini timbul niat untuk memberontak. Kesempatan keadaan yang lemah dari kerajaan Tang inilah dipergunakan oleh Te Kuat Lin untuk mulai dengan petualangannya, untuk memenuhi cita-citanya mencarikan kedudukan tinggi untuk putranya. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kota raja mendaki pegunungan Butongsan, menghadap ketua Butongpai. Melihat bahwa utusan ini adalah utusan dari Pangeran Tang Sin Ong dari kota raja, Kuat Lin cepat menerimanya di kamar rahasia. Setelah utusan itu menyampaikan tugasnya, dia cepat pergi lagi meninggalkan Butongpai dan terjadilah kesibukan di Butongpai. Pangeran Tang Sin Ong, yaitu seorang pangeran di kota raja yang mempersiapkan pemberontakan pula, sebagai saingan besar dari An Lushan, pangeran yang dihubungi oleh Kuat Lin, mengirim berita tentang hari dan tempat di mana Yang Kui Hui akan ikut dengan Kaisar yang hendak berburu binatang dalam hutan, sebuah di antara kesenangan Kaisar. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh Te Kuat Lin dan Pangeran Tang Sin Ong untuk menjalankan siasat mereka yang telah lama mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya Kaisar bersama Yang Kui Hui bersenang-senang di dalam hutan di kaki pegunungan Funiusan, tidak jauh dari kota raja. Seperti biasa, di waktu mengadakan perburuan ini, tempat itu dijaga oleh para pengawal dan ada pula pasukan yang tugasnya hanya mencari dan menggiring binatang hutan sehingga binatang-binatang yang ketakutan itu menuju ke dekat tempat Kaisar dan permaisurinya menanti sehingga dengan mudah Kaisar dapat melepaskan anak panah ke arah binatang-binatang itu. Sekali ini, selain beberapa orang pembesar penting, yang menemani Kaisar terdapat juga Pangeran Tang Sin Ong. Seperti biasa, Kaisar dan selirnya yang tercinta menanti di dalam pondok yang memang tersedia di situ, di tengah-tengah hutan. Para pembesar dan Pangeran Tang Sin Ong menanti di luar pondok sambil bercakap-cakap. Mereka menanti sampai datangnya binatang-binatang yang akan digiring oleh pasukan yang sudah menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat di depan. Para pengawal menjaga di sekeliling tempat itu, pengawal Kaisar dan pengawal Pangeran Tang Sin Ong karena pangeran ini mempunyai pasukan pengawal sendiri. Mereka tidak usah lama menanti. Segera terdengar sorak-sorai dari jauh, makin lama makin mendekat. Itulah suara pasukan yang bertugas menggiring binatang hutan menuju ke tempat penyembelihan itu, di mana para pembesar telah menanti dengan gendewa bersama dengan anak panahnya siap di tangan. Mendengar suara ini, Kaisar sudah keluar dari pondok sambil tersenyum-senyum gembira membawa sebatang gendewa. Seorang taikam yang menjadi kepercayaan dan pelayannya mengikuti Kaisar sambil membawa tempat anak panah. Tak lama kemudian, mulailah bermunculan binatang-binatang hutan yang panik ketakutan karena dikejar-kejar dan digiring oleh pasukan di belakang mereka yang bersorak-sorai itu.
Dan mulailah Kaisar bersama Pangeran Tang Xin Ong dan para pembesar lainnya menghujankan anak panah mereka ke arah binatang-binatang itu. Tidak ada seorang pun melihat ketika dari rombongan pengawal Pangeran Tang Xin Ong, seorang pengawal menyelinap ke dalam semak-semak, menanggalkan pakaian biasa menyelinap dan memasuki pondok Kaisar dari samping, meloncat masuk dari jendela yang terbuka. Dengan kecepatan kilat, laki-laki setengah tua ini menyergap Yang Kui Hui yang sedang berdiri menonton di ambang pintu depan. Terdengar selir cantik itu menjerit, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas ketika dia tertotok dan ketika semua orang menoleh mendengar jeritan itu, Yang Kui Hui telah dipondong dan dibawa lari oleh laki-laki itu. Penculik. Penjahat. Jangan lepas anak panah, bisa salah sasaran. Tiba-tiba Pangeran Tang Xin Ong berseru keras. Mendengar ini, Kaisar yang sudah pucat mukanya cepat berseru, benar. Jangan lepas anak panah. Kejar dan tangkap. Selamatkan dia. Semua orang, pengawal, pembesar, Pangeran Tang Xin Ong, bahkan Kaisar sendiri, mengejar penculik yang memiliki gerakan yang amat gesit itu. Dengan beberapa loncatan saja penculik itu telah lari jauh sekali. Cepat kejar. Tolong dia. Ah, Kui Hui, Kaisar berteriak dengan muka pucat. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan orang berkelebat menghadang penculik itu. Dari jauh kelihatan jelas bahwa dua orang itu adalah wanita-wanita cantik yang gerakannya cepat luar biasa. Wanita yang lebih tua sudah menerjang maju dan dengan serangan mendadak berhasil memukul roboh penculik dan merampas Yang Kui Hui. Kemudian wanita kedua yang muda dan cantik menggerakkan pedangnya menusuk. Terdengar jerit melengking yang nyaring sekali ketika pedang itu menembus dada penculik itu yang berkelojotan, terbelalak dan menudingkan telunjuknya kepada wanita pertama seolah-olah hendak berkata sesuatu, akan tetapi sebuah tendangan yang mengenai kepalanya membuat penculik itu tak dapat bergerak lagi dan tewas seketika. Kaisar dan rombongannya sudah tiba di situ. Dengan tepukan perlahan wanita perkasa yang lebih tua itu membebaskan totokan Yang Kui Hui. Selir ini mengeluh dan menangis sambil menubruk Kaisar yang memeluknya. Kaisar memandang kepada dua orang wanita cantik yang sudah berlutut di depan kakinya dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. Untung sekali kalian berdua yang gagah perkasa datang menolong, kata Kaisar dengan penuh rasa syukur, suaranya masih gemetar karena ketegangan hebat yang baru saja dialaminya. Siapakah kalian? Hamba adalah ketua Butongpai bernama Te Kuat Lin, berkata wanita cantik itu lalu menuding kepada darah muda yang cantik jelita dan tinggi semampai di sebelahnya, dan ini adalah Bu Liangcu murid hamba. Ah, kiranya ketua Butongpai yang terkenal, kata Kaisar sambil tersenyum lebar. Pantas saja demikian lihai. Kalian telah berjasa, telah menyelamatkan kekasih kami dan membunuh penculik jahat. Kalian pantas diberi hadiah besar. Yang Kui Hui sudah menghentikan tangisnya dan kini dia pun memandang kedua orang wanita itu dengan mata berseri. Kalian datanglah ke istana, aku akan memberi hadiah kepada kalian. Te Kuat Lin menyembah dengan hormat. Hamba berdua hanya melakukan tugas hamba sebagai rakyat yang setia kepada junjungannya. Hamba berdua tidak mengharapkan balas jasa, hanya apabila Paduka sudi menerima, biarlah murid hamba ini bekerja sebagai pengawal pribadi Paduka. Sekarang banyak orang jahat, tanpa pengawalan yang kuat tentu membahayakan Paduka. Girang bukan main hati Yang Kui Hui. Baik sekali. Siapa namamu tadi? Tanyakan kepada gadis cantik yang menunduk sejak tadi. Gadis itu kini mengangkat mukanya dan dengan sepasang mata yang bersinar-sinar dia menjawab, nama hamba Bu Liangcu. Saking girangnya, Yang Kui Hui mencabut tusuk konde dari emas berhiaskan permata dan menghadiahkan benda itu kepada Te Kuat Lin, dan dia menerima pula gadis murid Butongpai itu sebagai pengawal pribadinya. Mulai saat ini gadis yang bernama Bu Liangcu itu ikut bersama rombongan Kaisar, selalu mengawal di belakang Yang Kui Hui, kembali ke istana. Adapun Te Kuat Lin segera kembali ke Butongsan dengan hati girang karena siasatnya berjalan dengan baik sekali. Sungguh pun untuk itu dia terpaksa harus mengorbankan nyawa seorang anggotanya. Penculik itu bukan lain adalah seorang anggotanya sendiri, seorang bekas penjahat yang memiliki ginkang tinggi. Penculik itu hanya diperintah untuk melarikan diri Yang Kui Hui dengan janji akan dibantunya kalau sampai mengalami bahaya. Akan tetapi, penculik itu baru tahu bahwa dia dikhianati oleh ketuanya sendiri setelah dia roboh dengan pedang menembus dadanya.
Baru ia tahu bahwa dia dikorbankan untuk suatu siasat licik dari Te Kuat Lin, namun pengetahuan ini tiada gunanya karena dia keburu mati sebelum dapat mengeluarkan suara. Siapakah gadis cantik yang kini menjadi pengawal Yang Kui Hui? Tadinya, untuk tugas ini Te Kuat Lin menunjuk muridnya, Bu Suinio. Akan tetapi, betapa marahnya ketika dia menghadapi penolakan muridnya. Tecu tidak berani, Subo. Perintahlah Tecu untuk melakukan hal lainnya, biar disuruh membasmi penjahat yang bagaimanapun, biar harus mempertaruhkan nyawa. Tecu tidak akan mundur dan pasti akan memenuhi perintah Subo. Akan tetapi ini, Tecu tidak mau terlibat dalam pemberontakan. Jawab Suinio sambil berlutut dan menundukkan mukanya. Hampir saja Kuat Lin menampar kepala muridnya itu saking marah dan kecewanya. Dan pada saat itu, Sui Liang yang melihat adiknya terancam bahaya kemarahan Subonya, cepat maju dan berkata, Subo, kalau Momoi tidak berani, biarlah Tecu melakukannya. Kau seorang pria. Mana mungkin? Tecu bisa saja menyamar sebagai seorang gadis. Dahulu di waktu kecil seringkali Tecu mengenakan pakaian moi-moi dan bermain-main seperti seorang anak perempuan. Mendengar ini, Kuat Lin termenung. Betapapun juga dia lebih percaya kepada muridnya dan juga kekasihnya ini. Selama ini, Suinio selalu memperlihatkan sikap dingin dan kadang-kadang menentang. Berbeda dengan Sui Liang yang selalu menuruti kehendaknya, bahkan pemuda itu mau pula melayani nafsu berahinya. Pekerjaan yang direncanakan ini amat berbahaya kalau sampai bocor, maka sebaiknya kalau dilakukan oleh orang yang paling dipercayanya. Memaksa Suinio amat berbahaya karena siapa tahu kalau murid perempuan ini akan mengkhianatinya kelak. Kita coba saja, katanya dan setelah melihat Sui Liang berpakaian wanita dan bergaya, Kuat Lin menjadi girang sekali. Agaknya murid itu memang mempunyai bakat sandiwara maka ketika berpakaian wanita dan beraksi, dia sendiri hampir pangling dan mengira bahwa Sui Liang adalah Suinio. Demikian, rencana siasat itu dijalankan dengan baik dan Sui Liang yang menyamar sebagai seorang gadis cantik bernama Bu Liang Chu, berhasil menyusup ke dalam istana sebagai pengawal pribadi dari Yang Kui Hui. Memang itulah tujuan pokok dari siasat Kuat Lin, yaitu memikat hati Yang Kui Hui. Pemikatan dengan jalan menolong selir itu dari bahaya cukup baik, akan tetapi akan lebih berhasil lagi kalau muridnya itu berhasil menjatuhkan hati selir itu dengan ketampanannya. Kalau sampai berhasil Sui Liang menjadi kekasih Yang Kui Hui, akan mudah saja melakukan gerakan pemberontakan dari dalam. Inilah sebabnya maka dia setuju muridnya itu menyamar sebagai wanita. Dia rela memberikan kekasihnya ini kepada Yang Kui Hui demi tercapainya cita-citanya. Berbeda dengan kakaknya yang telah mabok bujukan gurunya, Suinio makin lama merasa makin tidak enak tinggal di Butongsan. Dia sama sekali tidak senang dan hatinya menentang menyaksikan semua perbuatan Subonya. Tadinya memang dia rela menjadi murid wanita sakti, karena wanita itu yang menolong dia dan kakaknya, juga yang telah membunuh Pat Jiu Kaiyong musuh besar yang telah membunuh ayah mereka. Akan tetapi semenjak menyaksikan betapa Subonya itu menguasai Butongpai dengan kekerasan, melihat Subonya melawan Su Siok sendiri dan bahkan membuat para tokoh Butongpai mengundurkan diri dari Butongpai, hatinya sudah merasa tidak senang. Apalagi melihat masuknya orang-orang kasar dan yang dia ketahui adalah bekas-bekas penjahat menjadi anggota Butongpai, dia merasa penasaran. Semua itu masih ditambah lagi kenyataan yang membuatnya merasa malu dan hina, yaitu melihat kakaknya menjadi kekasih Subonya. Seringkali secara diam-diam Suinio menasihati kakaknya, bahkan menganjurkan kakaknya untuk bersama dia melarikan diri saja dari Butongpai, namun semua itu tidak diacuhkan oleh Sui Liang. Suinio menderita batin seorang diri, seringkali menangis di dalam kamarnya. Melihat munculnya Kiamo Caili, hatinya menjadi makin gelisah. Dia dahulu sudah mendengar dari mendiang ayahnya bahwa Kiamo Caili adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam. Namun kenyataannya, Subonya menjadi sekutu iblis itu, bahkan diakui sebagai pemimpin. Pagi hari itu, setelah merasa kehilangan kakaknya yang pergi tanpa pamit bersama Subonya dan kemudian melihat Subonya pulang sendiri tanpa kakaknya, Suinio tak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi dan dia memberanikan diri memasuki kamar Subonya di mana Subonya sedang bercakap-cakap dengan Kiamo Caili yang kebetulan datang ke Butongsan. Subo, Tecu, murid, tidak melihat adanya Liang Koko yang tadinya pergi bersama Subo selama beberapa hari lamanya. Kemanakah dia, Subo?
Apakah yang terjadi dengan kakakku itu? Tanyanya dengan wajah agak pucat karena beberapa malam dia kurang tidur memikirkan kakaknya. Tekuatlin mengerutkan alisnya. Hatinya memang sudah tidak senang pada muridnya ini, apalagi ketika Suinio terang-terangan berani menolak perintahnya sehingga tugas itu digantikan oleh Sui Liang. Biarpun pemuda itu berhasil baik, betapapun juga Tekuatlin merasa kehilangan, apalagi di waktu malam yang sunyi dan dingin. Kau tidak perlu tahu, jawabnya membentak. Tapi, Subo, dia adalah kakak Tejo. Suinio membantah. Dia bertugas di kota raja. Sudah, pergilah dan jangan kau mengganggu kami yang sedang bicara. Suinio bangkit berdiri dari atas lantai dan memandang gurunya dengan mata terbelalak dan muka pucat. Jadi, dia telah menyelundup ke dalam istana. Tekuatlin bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka Suinio sambil membentak marah, gara-gara engkaulah. Apa kau kira kalau tidak terpaksa aku suka membiarkan dia melakukan tugas berbahaya itu? Mestinya engkau yang bertugas, akan tetapi engkau telah menolak. Dia seorang murid yang amat baik, tidak seperti engkau yang tak mengenal budi. Suinio membalikkan tubuhnya, menutupi muka dan menangis sambil mengeluh, Liang Koko. Ah, Koko. Setelah darah itu berlari pergi, Kuatlin duduk kembali, wajahnya keruh dan dia mengomel, murid yang murtad. Sungguh menjengkelkan saja dia itu. Kia Mocaili tersenyum. Mengapa pusing-pusing menghadapi seorang gadis seperti itu? Kalau dibiarkan saja, tentu dia akan terus merongrongmu dan boleh jadi kelak akan membahayakan perjuangan kita. Dia harus ditundukkan. Maksudmu menggunakan kekerasan? Ah, aku mengenal gadis seperti itu. Wataknya keras dan kalau digunakan kekerasan, sampai mati pun dia tidak akan tunduk. Kalau sampai dia mati, amat tidak baik bagi kakaknya yang kita butuhkan tenaganya. Dia harus dilawan dengan cara halus. Bagaimana maksudmu? Membujuknya. Kia Mocaili menggeleng kepalanya. Dibujuk pun takkan berhasil. Akan tetapi sekali dia telah jadi istri orang, tentu dia akan menurut segala kehendak suaminya. Aku tidak pernah memikirkan hal itu. Dengan siapa? Kita harus cerdik, kita harus memakai siasat sekali tepuk memperoleh 2 ekor lalat atau menggunakan pedang yang bermata 2. Di satu pihak, kita harus menyenangkan hati Pangeran Tang Sin Ong yang aku tahu memiliki watak mata keranjang sehingga dia akan tentu berterima kasih sekali kepadamu kalau kau rela memberikan muridmu yang cantik manis itu kepadanya, menjadi seorang selirnya yang tercinta dan dapat diandalkan. Kedua, kalau muridmu itu sudah menjadi selir Pangeran Tang Sin Ong, tentu dia akan tidak banyak bantahan lagi. Tekuatlin mengangguk-angguk dan diam-diam dia memuji kecerdikan temannya ini. Siasatmu memang baik sekali, Caili. Akan tetapi, biarpun sudah pasti sekali pangeran akan menerima penawaran ini dengan kedua tangan terbuka, kukira belum tentu Suinio akan mau dijadikan selir pangeran itu. Kalau dia menolak, lalu bagaimana? Kia Mocaili tertawa. Hai Hik, tidak usah khawatir, Pangcu. Aku yang tanggung jawab, dia tentu tidak akan menolak. Dia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Tekuatlin berbisik-bisik. Kuatlin mengangguk-angguk. Kalau dia merupakan seorang murid yang baik dan taat, tentu aku tidak tega, akan tetapi. Demi suksesnya perjuangan kita, agar dia tidak menjadi penghalang malah kelak mungkin dapat membantu, biarlah. Kita atur secepatnya agar pangeran dapat berkunjung ke sini. Tentu mudah saja dan tidak menimbulkan kecurigaan. Bukankah peristiwa di hutan itu membuat nama Bu Tongpai terangkat tinggi dalam pandangan kerajaan? Kalau seorang pangeran berkunjung ke sini, menemui penolong selir yang kui-hui, hal itu sudah semestinya. Hai Hik. Kau memang cerdik sekali, Caili. Tekuatlin memuji dan kedua orang wanita berkepandaian tinggi itu sambil tersenyum-senyum minum arak wangi yang berada di dalam cawan-cawan perak mereka. Beberapa hari kemudian, sesuai dengan siasat mereka itu, datanglah rombongan tamu agung dari kota raja. Pangeran Tang Sin Ong. Inilah hasil pertama dari siasat Tekuatlin menolong Yang Kui-hui. Sebelum peristiwa itu, hubungannya dengan pangeran itu dilakukan secara sembunyi dan pertemuan rahasia yang diadakan hanya melalui kurir, utusan.
Akan tetapi sekarang, setelah siasat di hutan itu sekaligus mengangkat nama Bu Tongpai, Pangeran Tang Xin Ong berani datang secara berterang, bahkan sebelum berangkat pangeran itu menerima titipan bingkisan hadiah yang dikirim oleh Yang Kui Hui sendiri melalui pangeran itu. Tentu saja keadaan di Butongsan seperti dalam pesta. Semua anak buah Bu Tongpai mengenakan pakaian baru dan rombongan tamu agung itu disambut dengan meriah seperti sambutan terhadap seorang pengantin. Dengan penuh kehormatan para tamu agung dijamu di ruangan yang lebar dari Bu Tongpai, dan pesta pora diadakan di ruangan yang biasa dipergunakan untuk Lian Butia, ruang belajar silat. Sambutan resmi dilakukan dan pangeran menyerahkan bingkisan dari Yang Kui Hui dan menyerahkan pula bingkisan dari dirinya sendiri kepada ketua Bu Tongpai. Malam harinya, sebagai penghormatan khusus, Pangeran Tang Xin Ong seorang diri dijamu oleh Te Kuat Lin di ruangan dalam dan ketua ini ditemani oleh Kia Mo Chai Li dan Bu Suinio. Dara ini setengah dipaksa oleh subonya untuk menemaninya menjamu pangeran itu dan biarpun di dalam hatinya Bu Suinio tidak setuju, namun dia tidak berani membantah. Pula, di dalam hatinya dia ingin sekali mendengar percakapan mereka yang tentu akan menyangkut pula keadaan kakaknya di kota raja. Ketika pangeran ini dipersilahkan duduk menghadapi meja yang sudah penuh hidangan, Te Kuat Lin memperkenalkan Kia Mo Chai Lilioksi sebagai pemilik Istana Rawa Bangkai, dan memperkenalkan muridnya pula Bu Suinio sebagai muridnya yang terkasih. Pangeran itu memandang Kia Mo Chai Li dan Bu Suinio, lalu tertawa gembira dan berkata, "Sungguh beruntung sekali Pangcu mendapatkan seorang pembantu seperti Liok Toanio ini yang saya yakin tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dan muridmu ini." Penerangan ini menjadi makin bercahaya, suasana menjadi makin gembira dan segar, hidangan menjadi bertambah lezat. Sungguh saya merasa berbahagia sekali bahwa Nona Bu suka menemani saya makan minum, untuk ini saya harus menghaturkan arak penghormatan sebagai 3 cawan. Pangeran itu tentu saja tadinya sudah diberitahu oleh Kuat Lin bahwa ketua ini hendak menghadiahkan muridnya kepadanya. Maka begitu melihat Suinio yang masih amat muda dan cantik jelita itu, hati sang pangeran sudah jatuh dan gairahnya sudah bernyala-nyala. Wajah Suinio menjadi merah padam. Dia merasa malu sekali menyaksikan sikap dan mendengar kata-kata yang penuh pujian ini. Dia tidak biasa berhadapan dengan pria seperti ini. Hatinya berdebar tegang dan khawatir, akan tetapi untuk menolak, tentu saja dia tidak berani. Sambil menunduk dan membisikkan kata-kata terima kasih dia menerima 3 cawan arak berturut-turut. Biarpun dia tidak biasa minum banyak arak, akan tetapi terpaksa 3 cawan arak itu diminumnya tanpa banyak membantah. Melihat ini Te Kuat Lin dan Kia Mo Chai Li tertawa girang dan dari seberang meja, Te Kuat Lin mengedipkan sebelah matanya kepada sang pangeran Tang Xin Ong mengerti akan isyarat ini, maka dia lalu melepas seuntai kalung emas bertaburan permata yang tergantung di lehernya, bangkit berdiri dan mengulurkan kedua tangan yang memegang kalung itu kepada Suinio sambil berkata, "Nona Bu, kalung ini sama sekali tidak dapat mengimbangi kecantikan Nona, akan tetapi karena pada saat ini yang ada pada saya hanya kalung ini, maka sudilah Nona menerimanya sebagai tanda penghormatan saya kepada seorang Nona secantik Dewi." Bu Suinio terkejut sekali dan cepat dia menoleh kepada subonya. Menurutkan kata hatinya, ingin dia menolak keras dan mencela sikap pangeran yang terlalu berani itu. Akan tetapi dia melihat subonya mengangguk dan berkata, "Suinio, pangeran telah bermurah hati kepadamu, mengapa tidak lekas menerima dan menghaturkan terima kasih?" Bu Suinio merasa terdesak dan dengan suara gemetar dia berkata, hamba tidak berani menerimanya." "Suinio." Te Kuat Lin menegur, "Bu Suinio, mengapa kau menolak kemurahan hati pangeran?" Kia Mo Chai Li juga ikut menegur. Pangeran Tang Xin Ong tertawa. Tentu saja Nona Bu merasa malu-malu, tidak seperti gadis-gadis yang haus akan harta benda. Hal ini malah menonjolkan kecemerlangan watak seorang gadis yang cantik jelita dan gagah perkasa. "Nona, biarlah aku mengalungkan hadiah ini di lehermu." Berkata demikian, sang pangeran lalu bangkit berdiri dan mengalungkan kalung emas itu melingkari leher Suinio yang menundukkan kepalanya. Karena tak dapat menolak lagi dan kalung yang lebar itu sudah mengalungi lehernya, dengan muka sebentar pucat, Suinio menjura, "Banyak terima kasih hamba haturkan." Jangan sungkan-sungkan." Dia tertawa, kedua orang wanita sakti itu pun tertawa dan mereka bergantian menyuguhkan arak kepada sang pangeran dan juga Bu Suinio. "Muridku, karena pangeran telah bermurah hati kepadamu, tidak saja menyuguhkan arak tetapi juga menghadiahkan kalung, mengapa kau tidak bersikap sebagai seorang muridku yang tahu aturan dan mengenal budi?"
Hayo cepat suguhkan 3 cawan kepada pangeran sebagai penghormatanmu. Muka Swinio menjadi merah. Dia tidak membantah kebenaran ucapan ini, maka secara terpaksa dia bangkit berdiri, dipandang oleh pangeran yang tersenyum-senyum dan mengelus jenggotnya, menghampiri pangeran dan menuangkan arak ke cawan sang pangeran dari guci emas. Silahkan Paduka minum arak sebagai tanda kehormatan hamba, pangeran, kata Swinio dengan malu-malu. Hahaha, terima kasih, Nona. Akan tetapi, aku tidak mau minum kalau tidak aku temani. Hayo untukmu juga secawan. Kembali Quatlin dan Kiamo Chaili ikut membujuk dan terpaksa akhirnya Swinio kembali minum 3 cawan arak bersama sang pangeran. Karena tidak biasa minum arak, kini diloloh banyak arak yang diam-diam telah dicampuri bubuk putih dilepas secara lihai oleh Kiamo Chaili ke dalam cawan gadis itu, akhirnya Swinio menjadi mabok. Dia mulai tersenyum dengan lepas, memperlihatkan deretan gigi yang putih, dan mulai berani mengangkat muka memandang pangeran yang pandai bicara itu. Hahaha, setelah ditemani makan minum oleh Nona Bu, aku lupa semua wanita di istanaku. Bagaimana aku dapat berpisah lagi darimu, Nona, kata pangeran itu. Mendengar ini Swinio mengerutkan alisnya, akan tetapi karena kepalanya sudah pening dan pandang matanya sudah berkunang, hanya sebentar saja dia merasa betapa kata-kata itu tidak pada tempatnya dan dia hanya tersenyum. Bersambung ke bab 30.